Mengejar si gendut bagian 3. Xiao Tian berlari begitu kencang menuju ke arah barat untuk mengejar si gendut yang telah berlari jauh meninggalkannya. Dengan bantuan kekuatan Qi yang ditransfer Dewa Petir, Xiao Tian berhasil mengejar ketertinggalannya. Ketika dia berhasil menyalip si gendut, dia langsung menarik kerah baju bagian belakang si gendut dengan sekuat tenaga. Si gendut terlempar begitu jauh ke arah timur karena ditarik Xiao Tian. Ketika masih melayang di atas udara, 10 buah rantai emas keluar dari punggungnya. Rantai tersebut terus memanjang hingga menancap ke dalam tanah. Tubuh si gendut yang telah dirasuki Huanran kini melayang tanpa menyentuh tanah berkat 10 rantai emas yang keluar dari punggungnya menancap ke tanah. "Kenapa kau menghalangi jalanku?" bentak si gendut. "Harusnya aku yang marah kepadamu. Kenapa malah kau yang marah? Jelaskan padaku kenapa kau terlihat terburu-buru," teriak Xiao Tian. "Aku tak punya banyak waktu, menyingkirlah dari jalanku, atau rantai-rantaiku akan melukaimu. Dan berhenti memanggilku gendut, karena aku bukanlah Mas Endut," sambung si gendut. "Maaf, aku lupa. Kau bukanlah si gendut yang kukenal. Kau hanyalah sebuah roh jahat yang selama ini mengikuti si gendut. Kalau tak salah namamu Huanran, bukan? Aku tak punya waktu meladenimu. Menyingkirlah," bentak Huanran. "Jika aku tak mau," tanya Xiao Tian, "maka aku akan menghabisimu," bentak Huanran. Ketika si gendut menunjuk ke arah Xiao Tian, 4 buah rantai emas yang telah menancap ke dalam tanah tercabut keluar lalu melesat ke arah Xiao Tian dengan kecepatan tinggi. Xiao Tian menghindari semua serangan rantai emas yang terus menuju ke arahnya. "Apa hanya itu kemampuanmu?" ledek Xiao Tian. Mendengar ledekan Xiao Tian, Huanran masih bisa tersenyum lebar. "Berhati-hatilah. Aku memiliki firasat buruk tentang senyum di wajahnya," ucap Dewa Petir yang berdiri di samping kanan Xiao Tian. "Tenang saja. Sekuat dan secepat apapun rantai emas miliknya, aku jamin dia tak akan bisa melukaiku," sambung Xiao Tian. 4 rantai emas terus memanjang dan mencoba menyerang Xiao Tian dengan bertubi-tubi. Seperti biasa, Xiao Tian menghindari semua rantai itu dengan begitu mudah. Ketika sibuk menghindari 4 rantai emas yang terus mencoba mengenainya, 4 buah rantai emas yang lain muncul dari dalam tanah secara tiba-tiba. Rantai-rantai tersebut berhasil mengikat semua kaki serta tangan Xiao Tian dalam sekejap mata. Rantai emas tersebut terus memanjang hingga melingkari seluruh tubuh Xiao Tian. Xiao Tian mencoba melawan dengan sekuat tenaga untuk melepaskan rantai tersebut. Akan tetapi bukannya lepas atau hancur, rantai-rantai emas tersebut malah terus memanjang dan terus melingkari tubuhnya. Bukan hanya semakin memanjang, ikatan rantai-rantai emas tersebut juga terus bertambah kencang. Dengan kata lain, semakin keras dia mencoba memberontak dan berusaha melepaskan ikatan rantai emas tersebut. Semakin kencang pula ikatan rantai emas tersebut. "Percuma saja kau memberontak. Rantai-rantai emasku tak selemah waktu itu. Semua ini berkat Mas Endut yang telah menyatu denganku secara sempurna," ucap Huanran. "Kalau kau memiliki kemampuan seperti ini, kenapa tak menggunakannya sejak dulu?" tanya Xiao Tian. "Bukankah sudah kubilang, syarat menggunakan rantai ini adalah tubuh Mas Endut dan rohku harus menyatu secara sempurna. Selama ini Mas Endut tak pernah mempercayakan tubuhnya secara penuh karena memiliki sedikit keraguan terhadap diriku. Ini pertama kalinya Mas Endut mempercayaiku secara penuh. Demi mewujudkan permintaannya akan kulakukan apapun meski itu harus menghabisimu," jelas Huanran. Ketika Huanran sibuk bercerita, Xiao Tian menutup matanya dan berhenti memberontak. Huanran tertawa keras.
karena mengira Xiao Tian telah pasrah akan kekalahannya. Hahaha, matilah. Ketika ingin mengerahkan seluruh kekuatannya, Huanran tiba-tiba saja sakit kepala. Xiao Tian membuka matanya. Sebuah listrik tegangan tinggi keluar dari seluruh tubuh Xiao Tian. Listrik tersebut merambat melalui rantai-rantai emas yang telah mengikatnya hingga mencapai tubuh si gendut yang merupakan sumber dari rantai-rantai emas itu. Kreat! Hua! Huanran berteriak kesakitan karena terkena sengatan listrik tegangan tinggi. Duar! Semua rantai-rantai emas hancur berantakan bersamaan dengan tubuh si gendut yang terluka karena telah terkena setruman listrik tingkat tinggi. Karena rantai-rantai emas di punggungnya telah hancur, tubuh si gendut yang awalnya melayang di udara jatuh menghantam tanah. Bruk! Xiao Tian mendekati tubuh si gendut yang telah terluka. Si gendut yang telah terbaring lemas perlahan berdiri dan mengeluarkan pil penyembuh dari cincin ruangnya. Dia memakan pil tersebut dengan kesadaran yang masih dikontrol penuh oleh Huanran. Setelah menelan pil tersebut, tubuh si gendut pulih kembali seperti tak pernah terluka sama sekali. Seperti yang diharapkan dari gurunya Mas Endut. Bahkan dengan bantuan rantai-rantai emas yang telah sempurna, aku tak bisa mengalahkanmu dengan mudah. Ucap Huanran. Xiao Tian melangkah semakin dekat ke arah si gendut. Kembalikan kesadaran si gendut dan biarkan aku berbicara dengannya. Bentak Xiao Tian. Baiklah. Sambung Huanran. Huanran keluar dari tubuh si gendut dan masuk kembali ke dalam cincin ruang milik si gendut. Setelah kesadaran si gendut telah kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf. Maafkan aku, bos. Aku tak bermaksud melukaimu atau melawanmu. Semua itu dilakukan Huanran tanpa persetujuanku. Aku mencoba melawannya sejak kau berhasil mengejar. Namun Huanran terlalu kuat bagiku, sehingga dia mengendalikanku secara penuh. Ucap si gendut sambil bersujud meminta maaf. Bagaimanapun juga Huanran adalah roh jahat dari Gunung Iblis. Jadi jangan pernah memberi dia kepercayaan penuh agar kejadian tadi tak terulang lagi. Jelas Xiao Tian. Tapi Huanran bukanlah roh jahat. Si gendut tak menerima ucapan Xiao Tian. Kalau begitu, bisakah kau menjelaskan kelakuannya yang tadi? Dia berusaha membunuhku, meski tahu bahwa aku orang terdekatmu. Sambung Xiao Tian. Aku tak tahu kenapa sikapnya mendadak berubah dan menjadi semakin liar hingga berani menyerangmu. Tapi Huanran bukanlah orang seperti itu. Semua itu pasti ada alasannya. Jelas si gendut. Jika hal seperti tadi terjadi lagi, aku akan melenyapkan roh Huanran saat itu juga. Sambung Xiao Tian. Aku jamin dia tak akan mengamuk lagi. Ucap si gendut sambil mengepalkan kedua tangannya. Sudahlah, lupakan tentang Huanran. Aku lebih penasaran dengan sikapmu yang mendadak berubah panik dan berlarian tanpa tujuan yang jelas. Sambung Xiao Tian. Sebenarnya aku sedang mencari Kaibo. Dia dalam bahaya. Jika kita tak cepat-cepat menyusulnya mungkin nyawanya akan terancam. Jelas si gendut. Memangnya apa yang membuat nyawanya terancam? Tanya Xiao Tian. Dia sedang menuju kerajaan es seorang diri, untuk mencari bunga kristal es. Jelas si gendut. Bunga kristal es. Untuk apa? Tanya Xiao Tian. Dia mencari bunga tersebut untuk menyembuhkan semua luka-luka di tubuhmu dan mengembalikan kesadaranmu. Jawab si gendut. Si gendut menjelaskan bahwa bunga kristal es merupakan bunga ajaib yang konon katanya bisa membangkitkan orang mati. Bunga yang muncul 1000 tahun sekali di lembah kristal es. Letak lembah kristal es berada di tengah-tengah kerajaan es. Tempat itu dijaga ketat oleh naga raksasa bersisik putih yang keganasannya sanggup menghabisi ratusan dewa petarung dalam sekali serang.
Tak ada yang berani mengusik naga tersebut sehingga kerajaan es membangun tembok yang melingkari lembah tersebut untuk memisahkan lembah kristal es dengan dunia luar. Siapapun yang berani mendekati tembok tersebut akan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan dan terancam hukuman mati. Baik orang luar ataupun penduduk asli kerajaan es, tak ada satupun yang boleh mendekati tembok tersebut. Tak hanya kerajaan es yang melarang semua orang mendekati lembah kristal es, bahkan ketiga kerajaan besar yang lainnya pun mematuhi aturan itu. Kaibo pergi ke sana karena tak sengaja mendengar tabib istana menyinggung tentang bunga tersebut saat sang tabib sedang berbicara dengan si gendut dan Taiwu. Tabib istana mengatakan hal itu dengan maksud bercanda, akan tetapi Kaibo menganggapnya dengan serius. Awalnya si gendut tak mengetahui kalau Kaibo telah menguping pembicaraan mereka. Dia baru sadar setelah Kaibo menanyakan tentang bunga tersebut tepat sebelum dia menghilang. Pagi hari di kamar si gendut sebelum si gendut mengunjungi kamar Xiao Tian. "Hei gendut, apa kau tahu tentang bunga kristal es?" tanya Kaibo. "Tentu saja aku tahu. Kenapa kau mendadak menanyakan hal itu?" sambung si gendut. "Tak apa. Aku hanya ingin tahu apakah bunga itu bisa dipakai untuk membangkitkan orang mati," tanya Kaibo. "Entahlah. Kalau menurut rumor sih begitu. Tapi itu hanyalah rumor," jawab si gendut. "Menurut rumor letak bunga tersebut di mana?" tanya Kaibo. "Semua orang tahu kalau bunga tersebut ada di lembah kristal es, tepatnya di tengah wilayah kerajaan es," jawab si gendut. "Begitu ya," sambung Kaibo. "Ku dengar tempat itu sangat berbahaya, dan tak ada yang boleh mendekati tempat tersebut." "Ngomong-ngomong, kenapa kau menanyakan hal tersebut?" tanya si gendut. "Aku hanya berpikir, jika aku punya bunga tersebut mungkin aku bisa membangkitkan Kak Xiao Tian dari tidur panjangnya," sambung Kaibo. "Bunga tersebut hanya keluar 1000 tahun sekali, dan dijaga ketat oleh kerajaan es. Lebih baik kau mengurungkan niatmu itu. Lagi pula bos Xiao Tian tak memerlukan bunga itu untuk bangun dari tidur panjangnya. Menurut tabib istana dia bisa bangun sebentar lagi," jelas si gendut. "Aku hanya berandai-andai. Jika bisa membangkitkan orang mati, bunga tersebut juga bisa dipakai untuk Kak Huang Li bukan?" sambung Kaibo. "Itu hanyalah rumor. Bunga itu tak bisa membangkitkan orang mati. Lupakan bunga itu dan pergilah bersamaku menuju kamar Xiao Tian. Kita tunggu dia sampai sadar," ucap si gendut sambil menarik tangan Kaibo. Iya, aku akan ikut ke kamar Kak Xiao Tian. Tapi jangan menggandeng tanganku. Aku bukanlah anak kecil," bentak Kaibo. "Hai, baiklah," sambung si gendut. Setelah itu si gendut berjalan menuju kamar Xiao Tian bersama Kaibo yang berdiri di samping kanannya. Si gendut terus berjalan sampai menuju kamar Xiao Tian tanpa memperhatikan sekitar. Dia tak sadar kalau Kaibo diam-diam meninggalkannya tepat sebelum si gendut berpapasan dengan Suyan dan yang lain. 140. Alasan kepanikan si gendut. Si gendut telah mengungkapkan alasan di balik kepanikannya. Ternyata Kaibo pergi menuju ke lembah kristal es seorang diri. Lembah kristal es merupakan lembah terlarang yang dijaga ketat oleh kerajaan es. Lembah tersebut ditutupi oleh tembok besar yang menjulang tinggi hingga ke atas langit. Tembok tersebut begitu tinggi dan terbuat dari kristal berwarna hijau yang tingkat kekerasannya 10 kali lipat dari berlian. Lembah kristal es sengaja diasingkan bukan karena hal yang sepele. Konon katanya lembah tersebut dijaga oleh seekor naga putih yang kekuatannya jauh di atas nalar manusia. Tingkat bahaya dari naga tersebut jauh di atas serbuan sekte iblis. Konon katanya, naga tersebut tak bisa mati. Sanggup membunuh ratusan dewa petarung hanya dengan 1 kali tarikan nafas.
Ada yang menyebut naga putih tersebut sebagai iblis naga putih. Ada juga yang menyebutnya sebagai monster pemusnah jagat raya. Naga tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lalu ketika para dewa turun ke bumi untuk membasmi para kaisar iblis yang mengganggu manusia. Larangan mendekati lembah kristal es sudah dijelaskan oleh para dewa kepada para manusia pertama sejak mereka terlahir di dunia. Bukan hanya manusia yang mematuhi aturan tersebut. Para iblis, siluman, vampir bahkan para bis juga tak ada yang berani mendekati lembah tersebut. Akan tetapi rasa takut tersebut berubah menjadi rasa penasaran tepat setelah kelahiran manusia pertama di semesta kedua telah mencapai waktu 1000 tahun. Waktu itu jumlah manusia sudah berkembang sangat pesat. Jumlah mereka yang awalnya hanya ratusan telah mencapai angka miliaran dalam kurun waktu 1000 tahun. Manusia-manusia pada zaman itu begitu sakti karena telah mendapat bimbingan para dewa. Meski para dewa sudah lama tak turun ke dunia karena tak ingin merubah roda takdir, mereka masih sering menurunkan ajaran kitab bela diri tingkat tinggi kepada beberapa pengikut setianya. Biasanya para pengikut dewa yang telah mewarisi kitab dewa akan memperoleh kesaktian yang sangat luar biasa. Para iblis yang merasa terancam dengan populasi manusia sakti yang meningkat begitu pesat, menjalankan rencana dengan menyebarkan berita bohong tentang rahasia di balik lembah kristal es. Para iblis menyebarkan rumor kepada manusia, bahwa di lembah tersebut terdapat bunga kristal es yang sangat langka. Bunga kristal es terkenal dengan khasiatnya yang luar biasa, yang mampu menghidupkan orang mati. Awalnya tak ada yang percaya dengan rumor tersebut, semuanya masih berpegang teguh pada aturan dewa yang melarang mendekati lembah tersebut. Ratusan tahun telah berlalu, rumor tentang bunga kristal es di lembah tersebut tak kunjung menghilang. Rumor itu malah semakin menjadi bunga kristal es yang awalnya dikabarkan bisa membangkitkan orang mati, dikabarkan memiliki khasiat lain berupa keabadian. Para manusia yang awalnya tak melirik bunga tersebut, mulai berbondong-bondong menuju ke lembah kristal es karena tertarik dengan keabadian. 900 manusia sakti yang kekuatannya telah mencapai dewa petarung lapisan puncak pergi ke lembah kristal es untuk mencari bunga tersebut. Mereka melanggar larangan para dewa dengan memasuki lembah kristal es hanya demi mendapatkan keabadian. Alasan manusia-manusia sakti tersebut berani mengabaikan larangan para dewa yaitu karena mereka merasa sudah cukup hebat. Mereka menjadi angkuh hanya karena bisa mengalahkan para iblis dengan mudah dan telah membuat manusia berkuasa di semua daratan. Padahal kekalahan iblis dan vampir merupakan skenario yang dibuat para dewa agar para manusia bisa hidup tenang. Karena keangkuhan manusia yang menerobos masuk ke dalam lembah kristal es, umat manusia mengalami kemalangan yang luar biasa. Ketika mereka baru menginjakkan kaki di wilayah lembah kristal es, sebuah gelombang tekanan ki yang terasa begitu menyesakkan dada muncul hingga menjatuhkan mental semua orang. Naga putih yang selama ini tak pernah muncul di hadapan manusia menampakkan dirinya lalu membunuh semua manusia yang melanggar aturan dewa. 800 dewa petarung yang mencoba mengeroyok naga tersebut kehilangan nyawa mereka setelah naga tersebut mengeluarkan gelombang suara yang memekakkan telinga. Melihat 800 dewa petarung terbunuh dalam sekejap mata, 100 orang dewa petarung yang tak terkena efek teriakan naga tersebut melarikan diri meninggalkan lembah kristal es. 100 orang dewa petarung yang telah meninggalkan lembah kristal es bernapas lega karena berpikir mereka telah aman. Mereka berhenti berlari karena mengira naga putih tak akan pernah meninggalkan sarangnya. Sayangnya semua dugaan mereka keliru. Naga putih tersebut terbang keluar dari sarangnya, meninggalkan lembah kristal es hanya untuk mengejar mereka. Melihat naga tersebut terbang mendekat,
Para dewa petarung berlarian tanpa arah dengan tujuan menjauhi naga tersebut. Mereka berpencar untuk mengecoh naga putih tersebut dan mengadu nasib sambil berharap bisa selamat dari terkaman naga itu. Satu persatu dewa petarung tewas terkena semburan es naga putih itu. Naga itu terus mengejar para dewa petarung yang berlarian ke arah barat. Semua yang terkena semburannya akan mati membeku dalam sekejap mata. Setelah meratakan para dewa petarung di arah barat, naga tersebut pergi membasmi semua manusia yang dia lihat. Sejak hari itu banyak manusia yang tak bersalah menjadi korban amukan naga putih raksasa. Lebih dari 1 minggu naga putih tersebut terus berkeliaran mencari manusia. Desa demi desa, kota demi kota, kerajaan demi kerajaan hancur satu persatu setelah dikunjungi naga putih tersebut. Mendengar amukan naga tak kunjung berhenti. Para dewa petarung yang berhasil selamat dari amukan naga putih mengurung diri di tempat persembunyian mereka. Mereka menghabiskan waktu di dalam tempat persembunyian mereka sambil memikul rasa bersalah karena telah membangkitkan sebuah makhluk pemusnah umat manusia. Setelah 2 minggu telah terlewati, naga tersebut kembali ke sarangnya. Sebelum naga putih itu pergi, naga itu mengatakan, "Aku tahu masih ada beberapa manusia yang berhasil selamat. Aku sengaja menyisakan kalian agar bisa menjadi saksi betapa mengerikannya amukanku. Ingatlah dan ceritakan kepada keturunan kalian. Jika ada satu makhluk yang berani masuk ke wilayahku maka akan kubinasakan semua makhluk di muka bumi. Baik manusia, iblis, bis, vampir, siluman maupun hewan. Jika ada satu saja yang berani menginjakkan kakinya di wilayahku maka akan kubinasakan semua makhluk yang bernyawa." Ancam naga putih raksasa. Si gendut menceritakan semua alasan kepanikannya kepada Xiao Tian bahwa perbuatan Kaibo bisa memancing kehancuran dunia. Xiao Tian yang awalnya tak mempercayai cerita si gendut gemetar ketakutan setelah Dewa Petir membenarkan cerita si gendut. "Kenapa kau tak bilang dari tadi? Ini semua menyangkut keselamatan semua orang. Aku pikir sekte iblis dan sekte kegelapan merupakan satu-satunya hal yang perlu diwaspadai. Ternyata masih ada hal yang jauh lebih mengerikan," bentak Xiao Tian sambil memegang kerah baju si gendut. "Ini adalah cerita turun-temurun yang diceritakan nenek moyangku dan seluruh penduduk kerajaan es. Selain penduduk asli kerajaan es tak ada yang percaya akan cerita tersebut. Mereka menganggap itu sebagai lelucon belaka. Makanya tak heran tabib istana kerajaan angin juga menjadikannya sebagai lelucon untuk mencairkan suasana. Aku pikir Kaibo hanya bercanda soal pergi ke lembah kristal es. Dia pergi ke sana karena belum mendengar soal naga putih raksasa. Dia hanya mendengar tentang khasiat bunga kristal es dan letak bunga tersebut berada. Dengan menuju ke kerajaan es, aku jamin Kaibo akan tewas. Entah karena dibunuh para prajurit penjaga di kerajaan es, atau dibunuh oleh naga itu. Satu hal yang pasti, nasib seluruh umat manusia berada di tangan Kaibo. Aku harap jika dia tewas, dia tidak tewas di tangan naga putih itu." Celas si gendut. "Kau ini bicara apa? Seharusnya kau mendoakan keselamatan Kaibo," bentak Xiao Tian. "Kau pikir aku tak mau dia selamat? Aku ingin menolongnya sejak awal. Makanya aku lari secepat mungkin. Jika saja kau tak menghalangiku, mungkin aku bisa mengejarnya sejak tadi," bentak si gendut. "Kalau kau berterus terang sejak awal, aku tak akan menghentikanmu," bentak Xiao Tian. "Aku tak punya pilihan lain. Aku pikir kau sama seperti yang lain, yang tak akan pernah percaya dengan cerita leluhurku dan cenderung menertawai ceritaku," bentak si gendut. Xiao Tian mendorong si gendut hingga jatuh menghantam tanah. "Dasar bodoh! Kau pikir aku ini siapa?
Memangnya aku pernah menertawakan temanku sendiri? Aku kecewa padamu gendut. Tegas Xiao Tian meninggalkan si gendut pergi. Xiao Tian menggantikan si gendut pergi menuju ke kerajaan es untuk mengejar Kaibo. Sedikit jauh dari kerajaan es, topeng bencana terbang dengan kecepatan tinggi menuju kerajaan angin. Dia berpapasan dengan Kaibo yang sedang menuju ke kerajaan es. Meski tak sengaja berpapasan dengan Kaibo, topeng bencana terus melanjutkan perjalanan dan mengabaikan Kaibo karena sedang terburu-buru menuju kerajaan angin dan merasa khawatir dengan keadaan Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 139. Mengejar si gendut bagian 3. Episode berikutnya. Chapter 141. Menuju kerajaan es.